Oke, kita mulai saja. Sosialisasi yang lain mohon disimak baik-baik. Mungkin pertanyaannya nanti setelah slide ini selesai baru kita tanya jawab, menghindari durasi videonya terlalu lama. Oke. Nah, kita lanjut. Sebelum dilanjut ke hal lain-lain, kita harus paham dulu timeline ya. Ini timeline khususnya untuk pelaksanaan KP, karena kalau TA kan udah pada tahu yang angkatan 18, yang KP ini. Katakanlah begini. Eh, eh, Ganjil 2022-2023 itu kan sudah mulai di sini ya. Anda sudah mulai keresan, artinya Anda sudah mulai kontrak. Terhitung ini sudah mulai startnya nol ya. Kapan berakhirnya? Ini berakhirnya di antara Januari, Februari ke Maret. Makanya di Februari Maret saya kasih tanda merah begini. Artinya ini sudah masuk deadline harus Anda seminar kerja praktek. Kalau lewat ini, nah itu artinya kena cas. Karena si KP ini durasinya hanya 1 semester. Meskipun katakanlah Anda dapat tempat di Desember, baru bisa prungnya di Januari. Katakanlah begitu. Tetap hitungannya bukan di Desember tapi di September. Makanya Anda akan sangat rugi sekali kalau misalkan dapat tempat KP, mulai KP atau dapat pembimbing itu di akhir tahun. Karena hitungan durasinya akan sama dengan orang-orang yang dapat di September. Gitu ya. Itu mohon diperhatikan baik-baik karena ini nggak ada ngaruhnya. Meskipun tadi atau lebih parah lagi Anda dapatnya di Januari atau di Februari ya, nggak ada pengaruhnya, jadi tetap hitungannya di September. Oke, jadi segeralah di September ini atau Oktober ini Anda sudah dapat tempat KP, sudah mulai mengajukan proposal dan seterusnya gitu ya, harus. Kemudian kalau TA iya kudu namanya. Oke lah. Jadi kalau TA yang ini nih. Gitu ya. Kalau KP kan jelas ya per semester gitu ya, ganti-ganti. Kalau TA nanti ini kalian sekalian saja bagi yang KP pun akan menghadapi TA juga, yaitu semester 1, 2 itu masih dalam cakupan. Meskipun kayak tadi, Anda baru dapat pembimbing di semester kedua, padahal ngontraknya di semester ke-1. Tetap hitungannya di sini, bukannya di sini. Ya. Jadi jangan bikin lama di proposal atau di ajuan judul. Segerakan ketika Anda sudah kontrak KRS KP, KRS TA, segala ajukan judulnya. Karena itu sudah mulai hitung nol. Ya, bukan dari Anda keluar pembimbing, bukan dari Anda dapat judul, bukan. Tapi ketika Anda ngontrak KRS itu sudah dihitung. Ya. Makanya di TA pun sama. Ketika Anda ngajukan judul di awal, kemudian ada proses lama-lama, ternyata dapat pembimbing di semester kedua, hitungannya tetap di sini Anda mulai titik nolnya. Bukan dari semester kedua. Gitu ya. Jadi Anda akan sangat merugi kalau di semester kedua Anda baru dapat judul, Anda baru dapat pembimbing. Sangat-sangat rugi. Oke. Kemudian kalau tadi sistem KP itu per semester Anda kena cas itu dapat pembayaran ulang. Kalau di TA Anda per 2 semester kena cas 1 semester. Kalau di sini nggak kelar 1 semester, Anda akan dikenakan cas 2 semester. Nggak kelar lagi, kena cas lagi 1 semester dan seterusnya. Mudah-mudahan nggak nyampe sini. Kalau nyampe sini bahaya. Ini semester ke-14. Artinya apa? Anda sudah studi selama 7 tahun. Itu nggak boleh. Jangan sampai sini lah sarannya ya. Jadi di sini teh harusnya mah sudah selesai, sudah jauh-jauh, misal jelek-jeleknya di 10 lah, di semester ke-10 Anda harus sudah selesai. Gitu ya. Jangan sampai terlalu jauh. Kenapa buat apa jauh-jauh? Ya, oke. Sip. Itu timelinenya. Kemudian gimana dengan topik judulnya? Oke, ada kebaruan harus di situ. Ya, maksud kebaruan apa? Jadi di KP mungkin kebaruannya minimalis.
Kenapa? Karena KPI itu kan eh, ilmu yang telah kita dapat sampai semester 6 berarti dengan 7 berjalan kita terapkan di lapangan. Misal kita ingin menerapkan di sesi proses produksi pengecoran, proses produksi pemesinan di CNC itu boleh. Tempatkan di lapangan, Anda lihat prosesnya, lihat cara kerjanya, Anda tulis dalam sebuah laporan. Simpelnya seperti itu. Cuman kebaruan, nah ini kebaruannya harus ada. Kenapa harus ada? Karena nanti ada pengecekan yang namanya plagiarisme. Nah, plagiarisme itu dipatok maksimal 25%. 25, 20 ya, bonus halaman 20%. Kalau lewat 20% itu harus diulang, entah judulnya, entah isinya dan sebagainya harus diulang. Makanya state of the art kebaruan harus ada. Kebaruan dari mana? Anda bisa dari Google banyak, tinggal bisa mau ngapain. Contoh aja kalau judul yang tadi KP, kalau KP kan pembuatan proses pembuatan dengan cara pengacoran. Lihat sudah ada nggak? Kalau udah ada, oh jangan nih ubah produknya yang similar, mirip-mirip, ukurannya beda nih, kemudian materialnya beda nih, kan bisa ya seperti itu dan seterusnya. Perpustakaan itu bisa di prodi ada perpustakaan KP, di lantai 2 pun ada, kemudian di sana perusahaan juga ada. Jadi silakan state of the art-nya harus muncul. Ya nanti selain ini lebih tepatnya buat yang TA sebenarnya ada yang namanya topik unggulan di Fakultas Teknik. Nanti kita bahas di akhir. Kenapa di akhir? Karena pada intinya hari ini kan buat yang KP karena semester ganjil itu banyak yang ambil KP, tapi tidak salahnya kita sekalian dengan TA-nya. Makanya untuk tugas akhir topik unggulan nanti kita bahas di akhir ya. Ini sekarang langkah-langkahnya dulu aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini state of the art yang tadi itu rujukannya ke sini, rencana induk penelitian, di mana singkatnya adalah yang tadi topik unggulan. Nanti kita bahas lagi. Kemudian Google Scholar, tulis Google Scholar di sini di jurnal, tulis saja judulnya. Kalau ingin mengetahui kebaruan, seringkali saya katakan ke anak-anak yang misal saya fokusnya itu di otomotif, tulis saja otomotifnya. Otomotif kok masih luas. Saya senangnya di engine. Tulis engine-nya. Oh, masih luas juga. Misalkan kita ke crankshaft-nya, kita ke cross angle-nya, kita ke noken-nya. Tulis itunya. Pasti di dalam jurnal, di dalam Google Scholar, Google Akademia, di jurnal itu pasti sudah ada yang meneliti. Lihat itu. Sudah sejauh mana orang meneliti itu. Misal crankshaft. Sudah sampai sejauh mana meneliti crankshaft. Kita lihat ternyata ada yang crankshaft-nya itu dikasih pembebanan, dikasih pemberat dan sebagainya. Terus cari kalau ingin ke arah otomotif itu. Kalau ingin nyari ke pemesinan dalam pembubutan, dalam CNC, ambil cari di sini juga. Anda ketikkan, saya mau produk CNC-nya berupa apa atau menganalisis hasil kekasaran permukaan itu bisa cari di situ ya. Cara nyari saya nggak bisa langsung apa namanya langsung ke judul satu-satu ya, karena nanti kalau saya langsung ke judul satu-satu nanti jatuhnya dikunci judul. Saya nggak mau ngunci judul, silahkan Anda explore judulnya sebanyak mungkin. Nanti kita lihat di akhir. Kemudian database judul penelitian KPTI yang ada di prodi, ruang prodi itu atau enggak di perpustakaan di lantai 2. Silahkan ambil. Oke, next. Tahapan kerja praktek dan tugas akhir. Oke, kita lihat dulu tahapan kerja prakteknya yang di panduan yang akan disahkan nanti negara. Nah, ini. Kita lihat tahapan pelaksanaan KP-nya. Waduh. Nah, untung TR. Di sini nanti akan dibagikan setelah disahkan. Cuman kisi-kisinya atau cara langkahnya kan kita bahas di sini ya. Supaya Anda nggak poeken amat gitu ya. Nah ini. Kelihatan nggak? Udah ya? Oke. Mahasiswa mulai ngontrak KRS, jelas. Di sini harus kontrak dulu meskipun misal di anak TA, misal si Faisal semester kemarin dia sudah ngontrak TA-nya. Nah semester ini ngontrak lagi nggak? Ngontrak lagi. Karena gini,
ketika si Faisal semester kemarin ngontrak dan ternyata nggak lulus di situ ada perpanjangan semester, ngontrak di sini ternyata di sininya akan segera sidang di semester ini. Artinya ketika dia sidang berarti kan harus ada penempatan nilai. Kalau dia nggak ngontrak di semester ini, nggak ngontrak TA di semester ini, sedangkan dia sidang di semester ini, di mana masuknya nilai? Jadi tiap semester ngontrak terus. Meskipun kan udah semester kemarin TA teh. Kan KPI sudah kemarin ngontrak. Masa dikontrak lagi? Nggak gitu konsepnya. Selama Anda belum selesai KPI dan TA, terus-terusan dikontrak. Makanya kalau ingin hanya satu atau dua kali kontrak, burukeun nyieun KPI nah, nyieun TA nah. Jangan dibikin lama. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah kontrak, bayar ke bagian TU. Ini adalah bayaran untuk tugas akhir atau KP-nya. Supaya apa? Supaya mendapatkan akun KP di Unmaku. Ya. Kenapa? Kalau misalkan dari prodi ini ajukan judul proposal sini-sini. Ketika dikasihkan apa namanya? Pembimbing, ini pembimbingnya nggak bisa diploting. Kenapa? Karena misal si Dewi dia belum pembayaran KP dan nggak bisa dong di input Unmaku karena si Dewinya belum ada di Unmaku. Jadi langkah pertama setelah pembayaran validasi baru dapat ada akun KP di Unmakunya. Kalau sekarang kan hanya akun kuliah saja ya. Gitu. Kalau nanti ada akun KP, bahkan kalau yang KP belum kelar, TA belum kelar, jadi dua KP iya, TA iya, gitu nanti. Sekarang kan baru KP aja KP dong. Gitu. Kemudian mengajukan tempat dan ringkasan di sini hilang proposalnya. Kemarin ada proposal KP, sekarang hilang. Kenapa? Kemarin kronologisnya yang bikin proposal itu bingung mau ngisi apa, mau nulis apa, bab 1, latar belakang, rumusan itu repot. Mangga kalau jadi sengaja dihilangkan kata-kata proposalnya dengan mengajukan tempat KP dan ringkasan KP di mana di link yang akan saya tunjukkan sekarang. Link ini nanti saya kasih di grup. Nah ini kita nanti ini nggak usah dicatat, nanti slide ini saya kasih di grup. Boleh yang ini atau yang ini boleh ya? Oke, kita kopikan. Nah ini adalah formulir pengajuan tempat kerja praktek. Maksudnya ini adalah pengganti proposal, bukan Anda ingin mengajukan tempat dalam arti Anda mau ke tempat yang dituju, bukan ya. Ini mah ajuan judul pengganti proposal ke program studi. Kalau pengajuan tempat ingin surat pengantar maksudnya datanglah ke akademik minta itu. Ya, oke, jangan salah arti. Nanti di sini tulis tahun akademik kapan, misal sekarang teh 2223 ya. Ya, terus program studinya SIN ini berlaku untuk 4 prodi. Jadi semuanya sama begini. Email Anda masukkan, NPM masukkan, nama, nomor HP WA ini yang dapat dihubungi barangkali nanti ada informasi lain sebagainya. Karena ini akun-akunnya biro. Kemudian tempat KP yang dituju, judulnya apa, ringkasannya apa. Ringkasan itu sederhana. Misal gini, Anda sudah kan pertama berarti bukan ngisi ini dulu, tapi nyari tempat dulu. Gak mungkin Anda bisa nulis judul kalau tempatnya nggak ada. Ya, jadi misal tempatnya di jangan ganti dong. Jangan. Pindad, PT Pindad Bandung. Judulnya proses pembuatan roller bearing di PT Pindad. Nah, ringkasannya apa? Jelaskan. Anda dengan proses pembuatan itu Anda mau ngapain? Jadi semacam abstraknya, ya. Jadi apa sih di sana teh mau ngapain sih, apa yang diteliti gitu deh, bukan diteliti tepatnya apa yang mau dicari, apa yang mau dilihat, ada apa yang mau ditulis di situ. Kalau diteliti nanti bahasanya terlalu jauh gitu ya, karena KP itu kan Anda ke tempat perusahaan, ke industri, lihat proses Anda tulis, simpelnya gitu ya, simpel seperti itu. Kemudian upload formulir pendaftaran KP. Kenapa? Tadi ketika Anda
punya formulir ini, kemudian di ACC di bawahnya sebagainya, artinya Anda sudah bayar KP-nya. Kenapa demikian? Karena nanti kalau Anda judul masuk ke prodi, sudah di ACC prodi, saya kasih pembimbingnya, ternyata si Dewi can bayar, ya udah stuck di situ. Meskipun judul ada, pembimbing ada, si Dewi nggak bisa lanjut. Kenapa? Kenapanya belum ada, karena belum bayaran itu. Makanya di sini upload formulir pendaftaran KP ini wajib. Supaya apa? Ketika judul iya oke, pembimbing oke, udah lanjut. Langsung nanti pembimbingan dengan pembimbingnya lancar. Harapannya gitu. Kemudian ini upload rancangan awal opsional. Ini barangkali KP-nya itu istimewa dalam arti dia akan membuat sesuatu yang membutuhkan rancangan baru. Masukkan sini entah itu gambar, desain, sketsa apapun itu, baru itu kirim. Ini adalah pengganti proposal. Hanya ini aja cukup. Jangan bikin proposal yang cukup ribet. Nggak ribet sih sebenarnya, cuma berapa 5 halaman kan ya. Karena susahnya bukan itu. Susahnya itu apa latar belakangnya, apa rumusannya, apa identifikasinya, apa tujuannya. Itu yang bikin repot. Nah, bikin begini ini itu nanti di pembimbing satu. KP macam-macam satu ya. Di pembimbing. Jadi nanti Anda akan dibimbing bikin ini. Bikin latar belakang, bikin identifikasi, bikin rumusan. Nanti dibimbing dengan pembimbing satu. Dan pembimbing lapangan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapannya dengan begini Anda tidak terhambat dengan membuat proposal. Harapannya lebih cepat lah. Jadi ini adalah minggu pertama di semester ganjil. Minggu depan teh minimal saudara yang mengajukan. Ya, itu harapannya begitu. Oke, itu nanti saya kasih ini di grup ya. Ini silakan isi. Kemudian kembali masih dalam tahapan ini, kembali ke sini. Setelah mengajukan, nanti akan di-plotting dosennya oleh prodi. Kemudian dibuat RSK-nya, muncul SK pembimbingnya, masukkan input Dewan Maku, dosen pembimbing tampil, nanti akan tahu dengan sendirinya, oh saya pembimbingnya ini. Nah, langsunglah lakukan pembimbingan. Ya, langsung dengan pembimbing. Nanti bisa hybrid. Nanti kan muncul nih nama pembimbing di akun masing-masing. Siapa pembimbingnya, hubungi langsung dan lain sebagainya. Setelah melakukan bimbingan selesai, sebelum ACC seminar ini yang baru, Anda harus melakukan cek plagiarisme sebelum ACC seminar. Ya, caranya gimana? Gampang. Mana ya? Ini aja lah. Nih, Google aja. Cek. Udah muncul. Bebas. Mau yang ini, cek plagiarisme checker. Mau yang... Aduh, saya lupa ya. Sebentar. Ini lupa. Duh, mudah-mudahan aman. Ininya lupa. Seluruh layar. Oke. Nah, jadi untuk plagiarisme checker ini bisa di sini ada, duplicate checker ada, cek plagiarisme ada, manapun silakan Anda pakai. Yang penting hasilnya di bawah 20%. Ya. Karena untuk di pengajuan yang ini tidak ditentukan apa aplikasi pengeceknya. Nanti kalau yang TA, nanti kita lihat seberapa beda cara ngeceknya. Baru setelah plagiarisme checker ini di bawah 20%, baru ACC seminar KP, download formulirnya, menyerahkan form yang tadi yang 20%, diperiksa syarat oleh biro, prodi, diperiksa syarat biro, kemudian syarat TA-nya, syarat seminar TA ini salah nulis KP ini deh. Memeriksa syarat seminar, plot penguji KP-nya, input jadwalnya, tampil jadwal, nanti di sini semua diunmaku semua nih. Lalu dilaksanakan seminar secara hybrid, luring. Luring itu buat si penyajinya dengan pembimbing penguji, kemudian pesertanya bisa nonton di unmaku gitu ya. Kemudian lakukan revisi, upload revisi, selesai.
Kira-kira itu gambarannya. Ya, pertanyaan Nabi Dahir. Disimpan dulu jawabannya pertanyaannya. Oke, setelah itu kita lanjut. Itu untuk kerja praktek. Sekarang tugas akhir, di mana bedanya? Sekalian aja ya. Ini untuk tugas akhir. Nah, oke lanjut. Ini untuk tugas akhir. Sama dengan yang tadi, kontrak KRS iya, pembayaran ke TU iya, validasi ya, dapat akun TA. Sama, sampai di sini sama, hanya beda pembayaran kalau nggak salah berapa? 1 juta. 1 juta. Kemudian di sini nggak ada juga ajuan proposal. Diganti dengan link yang ini. Lihat linknya. Coba sekalian aja. Ini sama. Tahun akademik, program studi, email, NPM, nama, nomor HP, fokus penelitian. Nah, ini yang maksud saya nanti fokus penelitian itu apa, topik itu apa, nanti kita lihat. Judulnya, ringkasannya sama, upload pendaftaran TA iya. Ini syarat untuk mendapatkan formulir ini harus sudah bayar dulu. Kemudian rancangan awal. Bagi yang tugas akhirnya mau membuat sesuatu, berarti harus ada rancangannya di sini. Masukkan dan kirim selesai. Gitu ya. Jadi sama halnya dengan KP yang tadi. Oke, kita lanjut saja, durasinya nanti makin lama. Itu tahapannya, simpelnya seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah persyaratan sidang akhir, sidang tugas akhir. Ini mirip-mirip dengan syarat KP sebenarnya, tapi ya, yang lain-lain bisa di skip. Kalau syarat KP sih masih mending ya. Kita lihat dulu aja syarat KP itu kayak gimana. Nah, ini syarat KP. Mudah-mudahan berubah. Gampang ya, nggak ada yang aneh. Nih, bukti menyelesaikan administrasi udah gampang. Draft ya, ringkasan ya, subcopy ya, ya, selesai. Hanya beri tambahannya yang tadi ada plagiarisme cek untuk mahasiswa sebelum hasil seminar, gitu ya. Itu syarat seminar KP. Kalau yang seminar TA, nah ini yang mau seminar ini juga gampang, nggak ada yang aneh. Nih, akademik ya, begitu nilai-nilai aman, lunas anu, pembimbing ditandatangani, prode ditandatangani, ada draft segala macam. Ini gampang. Yang sulit itu bukan yang ini, itu yang ini. Sampai ada 2 halaman di sini. Kita lihat satu-satu. Ini penting. Kalau yang tadi gampang syaratnya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Ini sulit nih. Kelihatan nggak? Aduh, kurangnya. Udahlah, saya sebutkan aja. Akademik, formulir pendaftaran sidang berarti harus sudah lulus lunas keuangan. Kemudian transkrip nilainya menempuh 140 SKS ya. Berarti kan udah tidak ada tunggakan lagi SKS-nya. Dan tanpa nilai DE untuk mata kuliah, tanpa nilai CDE untuk praktikum. Itu IPK minimal 3,25. Ini kalau nggak salah masih 3,0. Kemudian ijazah SMA sederajat dilegalisir, sertifikat ospek fakultas, sertifikat ospek universitas, sertifikat KNM asli, pas foto, print out, verifikasi data Porlab Dikti. Ini yang penting yang nomor 9 sebenarnya. Jadi seorang mahasiswa itu kan dilihat statusnya. Bisa dilihat, Anda misalkan, Dewi, saya mau ngecek status kemahasiswaan saya di Unma. Gampang. Porlab Dikti Unma atau teknik mesin Unma atau kumasi kamar ini langsung tulis nama Dewi naon Porlab Dikti Unma, langsung muncul di situ.
Nanti ada keterangan. Kalau si Dewi ini beneran aktif dari semester 1 sampai sekarang, aktif teh bukan belajar ya, tapi kayak resan tiap semester ada lancar, terus ngisi. Jadi nggak ada satu semester pun yang kelewat. Pasti statusnya aktif. Ya, itu harus dicek. Kalau Anda ada yang kemarin ada yang masalah. Jadi karena KRS jadi lewat 2 semester, 3 semester, statusnya nggak aktif. Ya, harus diaktifkan kembali oleh rektorat, tepatnya oleh Biro Kemahasiswaan kalau nggak salah. Biro BSD kalau nggak salah ya. BSD gitu. Pokoknya ya, pindahan. Pindahan maksudnya. Enggak, selama KRS-annya muncul, maksudnya nggak ada bolong-bolong KRS, jadi kan ada tuh yang KRS itu karena saya mau tugas akhir, nggak usah KRS-an, karena nggak mau kuliah, bukan nggak mau ngambil mata kuliah, jadi KRS-nya hilang, dilewat, terus saja TA, jadi nggak mikirin KRS. Yang seperti itu nanti tercegalnya di nomor 9, karena tidak KRS-an di semester berapa, lupa lagi, akhirnya namanya nggak muncul di Korlapdikti. Nah, berarti kan nggak aktif tuh. Tapi kalau sampai saat ini yakin kalau yang semester 7, semester 9 masih aktif. Tapi kalau nanti sudah jauh-jauh semester, semester 12 misal, ada yang kelewat beberapa semester, nanti munculnya nggak aktif di situ. Harus diaktifkan ulang oleh rektorat. Jadi jangan sampai KRS-nya dilewat ya, meskipun tugas akhirnya, meskipun mata kuliahnya sudah nggak ada. Oke, kemudian keuangan lunas semua sampai sidang skripsi, kemudian menyerahkan draft 4 buah. Itu. Kemudian ini lembar pertama, ini lembar kedua, ada dua halaman kalau yang sidang TA nih. Nah, ini untuk ke program studi Anda disuruh draft skripsinya atau draft TA-nya, kemudian draft TA tersebut dijadikan jurnal, draft saja. Kemudian laporan kemajuan yang di print out dari Unmaku. Jadi ketika bimbingan, ya bimbingan itu, jadi bimbingan itu nggak hanya begini, perbaiki yang ini, tambah yang ini, enggak gitu. Itu kan dalam perjalanan ya begitu. Tapi dalam administrasinya, pembimbing harus nulis sesuatu di akun pembimbingnya. Contoh saya dengan Faisal, saya pembimbing satunya, saya harus nulis perbaiki latar belakang, perbaiki itu harus tertulis. Nanti akan muncul di laporan kemajuannya mahasiswa. Kalau enggak, saya nggak nulis, nggak akan muncul. Nanti dia nggak boleh seminar, dia nggak boleh sidang. Itu syarat. Harus, meskipun katakanlah pembimbingan tiap hari, tiap minggu ada, tapi kalau di akunnya nggak ada itu nggak bisa. Jadi administrasi harus ada laporan kemajuan di Unmaku gitu ya. Kemudian fotokopi kartu seminar, ini yang dikatakan dulu mah wajib nonton KP minimal 5 kali. Wajib nonton TA minimal 5 kali. Nah, nanti muncul di sini yang namanya fotokopi kartu seminar. Gitu ya. Harus ada ininya. Jadi Anda kalau mau seminar KP atau seminar TA nanti harus ada pernah nonton minimal 5 kali hal yang sama. Misal yang mau seminar KP berarti pernah nonton 5 kali seminar KP. Yang mau seminar TA minimal 5 kali nonton seminar TA. Gitu ya. Bebas mau nonton informatika, mau nonton sipil, mau nonton industri, enggak. Ya, karena apa, gampang kok, tinggal lihat, oh ada jadwal, booking, nah kita tinggal nonton. Nanti kalau Anda nonton dan hadir di situ, Anda otomatis hadir, nggak usah nyebut hadir, nggak usah gitu. Ya, jadi ketika Anda ada tayang di situ, Anda masuk, Anda nonton, udah ada dijamin hadir di situ. Kemudian fotokopi riwayat hidup bebas seperti apa silahkan. Soft copy draft PowerPoint deskripsi ini yang diupload di Unmaku ya. Kemudian sertifikat TOEFL ini nih. Ini yang banyak strateginya. Saran saya untuk sertifikat TOEFL ini, karena sebenarnya di sini ada difasilitasi, tapi kalau Anda bisa di luar, misal ke ITB, ke UPI. Kenapa nyaran gitu? Karena murah. ITB saja dulu saya di ITB itu paling 75.000. Murah kan? Di sini berapa? 300 kalau nggak salah ya. 300 di sini 300. Di ITB 375.000, di UPI lebihnya nggak kurang lebih dari 100. Silakan gitu ya. Ikuti itu. Tapi kalau ITB Anda bayar 75.000, nilai Anda di bawah 450, nggak ada dapat apa-apa. Ya.
nggak dapat apa-apa. Nggak ada sertifikat yang nilainya di bawah 450. Kalau nilai Anda misalkan 400, nggak dapat sertifikat. Terima kasih aja. Nah, baru kalau nilainya 450 dipangnyetakkeun sertifikatnya. Seperti itu, ada aturan yang seperti itu. Kemudian sertifikat keprofesian ini. Di sini kita difasilitasi sama harganya 300 kalau nggak salah segituan. Cuman barangkali Anda misal ada yang pernah ikut pelatihan desain CAD di mana ada tertera penyelenggaranya jelas, bagus, kemudian ada jam jam tayang, jam pelatihannya 30 CP tulisan ada. Nah, itu boleh dipakai di sini untuk syarat sidang. Ya. Dari sekarang mangga cari keprofesian yang bagus. Nanti kalau ada peluang akan saya bikin kerjasama dengan luar semacam keprofesian juga. Kalau sempat silahkan nanti ikutan. Ya kalau nggak ada di sini ada bagus di sini 300.000. Cuman kemarin belum sempat ada pembaruan. Bagusnya kenapa? Mesin itu difasilitasi untuk Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, dan Autodesk Fusion 3. Difasilitasi 3. Cuman KJTB, ketika Anda nilainya di bawah nominal, minimal lulus itu 600. Kalau Anda di bawah 600, Anda nggak dapat apa-apa. Makasih aja. Tapi kalau nilainya pas 600 saja, Anda dapat sertifikat. Itu berlaku internasional. Kalau yang di sini, cuman kemarin belum diupdate jadi nggak tahu kelanjutannya. Kalau gimana kalau yang di sini nggak lulus? Karena di sini masih ada kemurahan hati, udah bayar aja, silakan tes. Kalau lulus alhamdulillah nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi, oke. Kemudian sertifikat sebagai pemakalah tingkat nasional. Udah ya. Kalau yang ini udah. Yang ini nanti kalau KP-nya selesai, jadikan itu sebuah makalah yang diseminarkan di nasional. Ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini difasilitasi kayak Stima kemarin, silakan ikutan. Ya, Stima insya Allah tiap tahun muncul bulan 7, 8. Silakan ikutan. Tapi kalau yang ini, angkatan ini nih, semangatnya luar biasa. Gak mau mereka seminar di dalam. Kenapa? Ya biasalah. Jadi ingin di luar. Iya, ya. Jadi ingin di luar. Ingin ke mana? Mataram. Ya, waktu itu ya. Malang gitu kan. Jadi banyak. Silakan keluar aja seminarnya ya, yang jauh-jauh. Kemudian sertifikat sebagai peserta tingkat nasional 2 buah. Jadi minimal Anda pernah 2 kali nonton webinar atau seminar skala nasional. Kalau webinar kan berarti Zoom meeting gitu ya. Kalau seminar berarti kan kayak kemarin di Stima yang Anda ikutan yang bayar 30.000 tuh itu bisa dipakai buat syarat di sini. Kemudian kalau yang syarat KP itu tambahan tadi, syarat KP itu Anda harus punya publikasi di media massa. Baru Anda bisa seminar KP. Yang kemarin KNM-nya itu kan disuruh buat membuat sebuah berita di media massa cetak atau elektronik. Nah, itu jangan hilang ketika Anda nanti mau seminar KP ditanyain, mana bukti publikasi korannya? Muncul kan? Nih, jangan hilang gitu ya, karena kalau udah hilang sulit. Gitu. Sama dengan ini nanti kayak sertifikat makalah. Ini kan baru kemarin di TN. Bulan lalu kan bulan Juni Juli kan ya. Nah, mun lulusna tahun hareup beureun alus keneh eta sertifikat. Atau dalam bentuk file masih aya keneh nah apa. Tapi ketika dicarinya 2 tahun kemudian karena lulusan misal 2 tahun kemudian ditanya, itu harus ada. Kalau nggak ada ya udah selesai. Harus bikin lagi, gitu ya. Oke, perpustakaan gampang, nggak ada pinjaman buku, lunas denda buku, hanya menyumbang buku ini gampang. Oke, fakultas perpus Unma pun sama. Ada seperti itu, tidak ada denda buku, lunas tunggakan, dan menyumbang 1 buku. Gampang gitu ya. Nah, setelah ini selesai, semua belah pihak ditandatangani, keuangan, akademik, prodi, perpus, dan sebagainya ditandatangani, ini diserahkan ke TU. Ya, sama yang KP juga diserahkan ke TU gitu ya. Nanti di-ACC oleh wakil dekan 1. Apa yang dicek? Yang dicek adalah nilainya bagusnya. Kenapa? Karena ketika Anda dinyatakan siap sidang, kemudian sidang dan lulus sidang, itu tidak boleh ada ubahan nilai. Ya, jadi kayak misal si Cepi nilai di IPK-nya 3,01. Masuklah si nilai TA-nya dapat B. Lulus, tapi nilai IPK-nya
3,02. Kan minimalis ya. Setelah itu nggak boleh ada ubahan. Jadi yang diperiksa adalah, yang utamanya adalah nilai IPK. Ketika IPK-nya lulus nanti harus di atas 3. Kalau di bawah 3 harus ada perjanjian. Kenapa? Karena IPK di bawah 3 itu sekarang lagi sulit-sulitnya. Bukan sulit mendapatkannya, sulit buat memakainya. Misalnya kita mau melamar kerja lain sebagainya, IPK 2,5, 2,0 itu sulit mau dibawa kemana. Itu ya. Jadi sarannya dari sekarang selalu cek nilai IPK, jangan sampai nanti repot di akhir. Gitu ya. Oke? Itu adalah syarat untuk sidang dan KP yang mirip-mirip lah ya, kayak gitu. Oke, formulir ini nanti bisa Anda download sendiri kalau yang sudah layak. Oke, kita lanjut ke mana itu teh? Ini udah ya, syarat-syarat. Oh ya, satu lagi berarti. Yang terakhir yaitu mana topik unggulan. Nah ini nih, topik unggulan. Oke, supaya videonya nggak gede-gede amat. Nah ini topik unggulan di sini. Ini yang sudah dapat judul enak, nggak usah mikirin. Yang dipikirkannya jelas gitu ya, pusingnya pusing jelas. Nah ini akan saya bagikan juga, cuman ini ada pembaruan, ada update-nya sesuai dengan topik saat ini yang ramai. Jadi ini adalah beberapa topik yang dapat Anda ambil, tapi untuk TA kadang-kala nggak selalu ke sini, nggak selalu teh ada yang tapi ada selalu ada yang beririsan. Jadi KP tidak terikat topik unggulan. Katakanlah kita dapat misalkan penempatan kerja praktek itu di apa ya, PT ini apa Dok Siayat, tukang nyinan kapal laut. Nah, kan tidak ada di sini nih, ya minimalis di sini nggak ada, tidak tercover, itu boleh. Jadi KP tidak terikat oleh topik unggulannya ini. Tapi kalau TA terikat di sini, itu bedanya. Ya, KP masih bebas, silakan sesuai dengan tempat, sesuai dengan cakupan orang mesin. Kalau tempatnya misalkan bukan dunia mesin, tapi yang di dalamnya misalnya topiknya kita ambil ke arah mesin, boleh. Contohnya gimana? Contohnya Anda KP di rumah sakit. Kamu enggak? Enggak kan? Enggak. Tapi yang diambil adalah misal sistem gensetnya. Ambil bisa. Atau apalagi sistem kontrolnya. Bisa kan gitu ya. Ya, cuman kembali ketika Anda ngambil topik yang seperti itu kadang-kala sulit. Kenapa? Karena nanti nanyanya ke siapa? Yang ditanyakan nanti kalau rumah sakit berarti dokter, perawat, suster kan gitu ya. Nanyanya ke siapa? Gitu ya. Jadi agak merepotkan lah kalau bukan bidangnya di perusahaan tersebut. Jadi sarannya normal-normal aja. Tapi tidak untuk diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan ya. Jadi boleh-boleh saja. Jadi silahkan gitu. Jadi di sini ini garis besarnya aja, ada yang teknologi pangan, keamanan pangan, ketahanan pangan, ini banyak. Saya rasa seluruh orang mesin bisa masuk sini. Nanti ini akan saya upload, tapi bukan yang ini, tapi yang terbarunya. Kenapa? Karena ada pembaruan. Kemudian, nah tadi kan di apa namanya di PA itu ada ini nih, fokus penelitian ya. Fokus penelitian itu yang ini nih. Ini fokus penelitian. Pokoknya apa? Ketahanan dan keamanan pangan, tulis saja ini gitu ya. Kemudian topik penelitian apa sih topik ini? Topik penelitian, misalkan teknologi pasca panen gitu ya. Oke. Kemudian judul penelitian ini silahkan, judulnya adalah proses pembuatan alat bantu pemanen padi misalkan. Jadi ringkasannya, saya mau ngapain nih dengan judul ini, upload formulirnya, rancangannya, misal kita punya sketsa awal buat produknya, buat rangkaiannya, buat desainnya, buat rangkaian lain sebagainya, masukkan di sini. Itu selesai. Ya, itu adalah fungsi dari pemilihan topik di sini. Nah,
Ini kalau Anda lihat nanti di bawahnya ini sudah banyak hal sebenarnya yang bisa dikaji di orang-orang mesin. Gitu ya. Oke, nanti ini kita bahas dalam apa namanya? Tanya jawab ya. Kita tutup dulu Zoom Google Meet-nya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Oke, yang dia dalam Google Meet silahkan seadanya saja. Kalau kita bahas nanti kebanyakan kegedean filenya, ini nguploadnya sulit ya. Oke, sampai di situ.